dan ini merupakan salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Maka kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala PAUD Terpadu Via Seni Takwim, juga kepada Ustadz dan Ustadzah sekalian yang telah melaksanakan vaksinasi, baik tahap pertama ataupun kedua. Yang berikutnya, segala persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan selaku pemegang regulasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Temanggung, insya Allah akan kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Artinya Bapak dan Ibu, Yayasan Via Seni Takwim berupaya dengan serius untuk menyiapkan agar pembelajaran tatap muka itu bisa berlangsung. Namun tentunya memang kami menyadari bahwa kita tidak bisa kemudian melakukan upaya-upaya yang akhirnya melanggar peraturan, undang-undang, ataupun ketetapan yang telah diberikan oleh pemerintah. Termasuk PPKM yang berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Tentu kita semuanya berharap, berdoa, semoga situasi ini bisa kembali normal, Temanggung kembali menjadi zona hijau, dan COVID-19 hilang dari muka bumi. Ini harapan kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu bagaimana seandainya situasi ini tidak segera pulih, walaupun saya pribadi optimis insya Allah atas ikhtiar kita semuanya, baik pemerintah ataupun masyarakat, situasi ini semoga bisa segera berakhir. Nah, Yayasan Via Seni Takwim akan menyelenggarakan beberapa alternatif nantinya. Nanti ada penjadwalan, kemudian beberapa program yang kita harapkan nanti bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang terjadi. Bapak dan Ibu, Yayasan Via Seni Takwim telah menetapkan satu visi baru, yaitu visi terwujudnya sekolah berkarakter Quran, yang ini kita harapkan bisa berlangsung di seluruh jenjang pendidikan di bawah Yayasan Via Seni Takwim. Salah satunya adalah PAUD atau TKIT Via Seni Takwim. Nah, untuk menjadi sekolah berkarakter Qurani yang di dalamnya nanti berarti meluluskan generasi-generasi Quran, karena memang sekarang akhlak, moralitas, karakter itu menjadi sorotan yang luar biasa. Apalagi pandemi yang berlangsung sejak Maret 2020 hingga sekarang yang belum selesai, ini menyebabkan anak-anak kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru. Salah satunya adalah kecanduan teknologi atau gadget, handphone, smartphone, tablet, dan sebagainya. Maka kami berupaya dengan sungguh-sungguh nanti ke depan, bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga, kita menjalin kolaborasi agar situasi ini bisa kemudian kita tangani dengan sebaik-baiknya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pendidikan walaupun banyak dibatasi untuk sekarang ini tetap masih menjadi satu pilihan yang mestinya kita wujudkan bersama agar bisa menjalankan seluruh prosesnya dengan baik. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian, atas situasi yang berkembang seperti sekarang ini, maka kami yakin bahwa ada solusi-solusi yang mestinya kemudian kita hadirkan untuk mewujudkan sekolah berkarakter Quran, untuk meluluskan para siswa yang nantinya punya karakter Quran. Karakter Quran itu terwujud atas sikap, terwujud atas watak, terwujud atas kepribadian, yang di sana juga ditunjang dengan keterampilan-keterampilan Qurani, seperti membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini nanti akan disampaikan oleh Kepala PAUD atau Wakil Kepala Bidang Kurikulum tentang bagaimana proses yang akan kita rencanakan di tahun ajaran baru 2021 hingga 2022. Namun sebagai Ketua Yayasan, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu berulang kali, barangkali pada kesempatan kali ini, bahwa
ketika kesempatan pembelajaran tatap muka nanti bisa kita akan adakan, maka itu akan segera kita adakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum itu kita akan menyiapkan serangkaian program agar anak-anak kita tetap mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berupaya untuk ikut menyimak acara kita pada kesempatan kali ini. Nah, nanti di sela-sela acara barangkali kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, nanti kami bisa membantu Kepala PAUD atau Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk bersama-sama kita mewujudkan rencana terbaik untuk pendidikan anak-anak kita semuanya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, karena saya juga diberi waktu sangat terbatas oleh panitia. Semoga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pilihan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kepada Yayasan Fi Ahsani Taqwim untuk pendidikan putra-putri kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilahkan nanti ketika ada masukan, arahan, himbauan, kita berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan karakter Quran bagi anak-anak kita semuanya. Demikian terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Saya tetap standby bersama dengan kita semuanya melalui sarana Zoom pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak CEO Yayasan Fi Ahsani Taqwim periode ini dengan semangat baru. Mudah-mudahan kita dibersamai dan kita memiliki semangat untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dari sekolah kami untuk masa sekarang. Oke, masuki acara yang selanjutnya adalah penyampaian visi misi dan segala hal yang berkaitan dengan yang ada di PAUD atau TKIT Fi Ahsani Taqwim langsung oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ustazah Novi Astuti. Kepada Ustazah Novi, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu dalam acara pembekalan siswa baru yang untuk saat ini bisa kita laksanakan secara online ya. Mohon maaf karena memang keadaan kemudian acara ini tidak bisa kita laksanakan secara offline seperti itu. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Ya, Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Ya, tadi sudah diawali oleh Pak CEO, oleh Ketua Yayasan kita, Bapak Anantia Widodo ya, yang sudah menyampaikan terkait dengan kemudian bagaimana untuk PTM-nya ya sudah disampaikan di awal. Nah, kemudian nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang visi misi dan lain sebagainya. Dan yang untuk masalah pembelajaran nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Iin ya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nah, Bapak dan Ibu, saya awali untuk acara kali ini ya dengan saya sampaikan terlebih dahulu terkait struktur organisasinya ya, bahwa kemarin ada yang mungkin beberapa kali bertanya ya, ini kami itu memasukkannya di TK, kenapa kemudian grupnya ada PAUD-nya? Nah, ini juga perlu kita sampaikan ya bahwa saya Novi Astuti ya selaku di sini yang diamanai menjadi kepala PAUD terpadu, dan di mana PAUD terpadu itu ya kalau mungkin banyak masyarakat yang masih persepsinya PAUD itu adalah untuk anak-anak usia kecil ya, usia yang 2 tahun, 3 tahun itu adalah masuk PAUD. Tetapi sebenarnya layanan pendidikan untuk anak-anak usia dari 0 sampai 6 tahun kalau di Indonesia seperti itu ya, sampai 6 tahun itu adalah masuk PAUD. Jadi TK itu juga masuk ke dalam pendidikan anak usia dini seperti itu. Jadi
Jangan kemudian tadi yang mungkin yang kemarin sudah mendaftarkannya di TK kok masuknya PAUD, jangan khawatir ya. Kita tetap akan melayani dari semuanya ya. Dari usia yang terkecil ya, kita masih melayani yang dari usia 2, bahkan dari usia 3 bulan, tapi mohon maaf yang usia 3 bulan sampai usia 2,5 tahun kita baru bisa melayani untuk putra dan putri ustadz dan ustadzah kami, seperti itu ya. Kemudian ada yang di usia yang di atasnya itu yang sudah mulai kita layani untuk siswa dari luar. Nah, saya diamanai menjadi kepala PAUD terpadunya dan juga kepala TKIP-nya. Sedangkan Ustadzah Marwanti ya nanti akan menjadi kepala KBIT dan TPA ya. KBIT-nya sama seperti TK-nya namanya Fi'asani Takwim, sama dengan nama yayasannya Fi'asani Takwim. Adapun TPA-nya kita namanya adalah TPA Permata Bunda seperti itu. Ya. Untuk layanannya tadi kita sudah sampaikan ya. Untuk yang usia kecil itu masih untuk putra dan putri ustadzah untuk sementara ini. Kemudian saat ini di tahun ajaran 2021-2022 kita ada 2 rombel ya untuk usia 3 sampai 4 tahun. Kemudian ini adalah usia playgroup ya, usia KB 3 dan 4 tahun ini. Kemudian usia TK-nya usia 4 sampai 5 tahun ada 5 rombel. Kemudian usia TKB-nya ya untuk yang 5 sampai 6 tahun ada 6 rombel ya. Ini yang sekarang insya Allah nanti ketika PTM bisa kemudian kita laksanakan usia ini. Selanjutnya kami sampaikan tentang visi yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak CEO ya terkait dengan visinya yaitu terwujudnya generasi Qurani cerdas dan mandiri. Ini yang akan kita harapkan nanti ketika anak-anak lulus dari PAUD terpadu Fi'asani Takwim ya menjadi generasi yang Qurani cerdas dan mandiri. Sehatnya ketutup ya. Terwujudnya generasi Qurani sehat, cerdas dan mandiri. Akan saya sampaikan selanjutnya yaitu tentang misinya ya. Untuk yang pertama menerapkan metode pendidikan Al-Qur'an yang menyenangkan. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Amin ya selaku kepala lembaga Qiraati ya. Bagaimana kemudian kita akan berharap ya sama seperti yang ketika saya mewawancarai Bapak dan Ibu sebagian besar dan bahkan semuanya ketika kami tanya alasan untuk menitipkan putra-putrinya ke sekolah kami itu adalah agar bisa pinter ngajinya. Insya Allah ini yang akan kita kemudian kawal. Selain pastinya tetap akan ada yang lainnya juga yang akan kita lahirkan dari anak-anak kita. Nah, dan kita akan menggunakan metodenya yang sudah ada adalah Qiraati. Itu yang menjadi pilihan kami, pendidikan dengan menggunakan Qiraati yang insya Allah ketika anak-anak itu lulus dari TK ya dari tahun yang sudah ada itu insya Allah sudah ada beberapa yang bisa membaca Al-Quran dan memang pendidikan dengan metode Qiraati ini terkesan lebih ketat ya tetapi hasilnya yang sangat luar biasa dan tentunya kita akan memberikan itu secara menyenangkan tetap menyenangkan tidak kemudian membebani anak-anak ya. Yang misi yang kedua mewujudkan SDM unggul yang berkarakter Qurani. Jadi karakter Quran ini tidak hanya untuk siswanya, tapi juga untuk kami, para guru-gurunya, dan semua guru, insya Allah akan kita kawal untuk bisa mendapatkan syahadah. Ya, jadi syarat untuk bisa mengajarkan Qiraati ya kepada anak-anak adalah salah satunya guru-gurunya bersyahadah. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 50% guru-guru kami bersyahadah, insya Allah kualitas bacaan Al-Qur'annya tidak kita ragukan. Mohon maaf yang masih suaranya belum di mute, bisa tolong di mute dulu. Ya. Yang misi yang ketiga yaitu menerapkan prinsip-prinsip sekolah sehat yang ramah anak. Jadi kita akan tetap memperhatikan kesehatan anak-anak, termasuk kemudian bagaimana PTM ini akan kita laksanakan, juga kesehatan anak, keselamatan anak, keamanan anak itu juga menjadi prioritas kami.
Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Iin selaku kurikulum bagaimana kemudian nanti kesehatan anak, keamanan anak insya Allah tetap akan kita kedepankan. Mungkin bisa di-mute dulu Ustazah. Ya. Yang belum Ini udah saya cek kok masih agak sulit ya. Apa pakai laptop ya mungkin ya? Bisa saya unmute. Ya sudah saya masih sulit. Mungkin terganggu nggak ya suara saya bisa terdengar tapi oh ya sudah bisa Bu Nur, bisa Us bisa. Alhamdulillah. Lanjutkan yang keempat, misi yang keempat, mengoptimalkan kecerdasan anak melalui budaya literasi dan mengembangkan kemandirian anak berbasis life skill. Ya, jadi dari cerdas ya, dari visi yang cerdas itu kita juga akan mengkawal anak-anak kita lulus dari TK sudah bisa membaca dan menulis. Tetapi tentunya tetap tidak kemudian kita melupakan masalah perkembangan anak ya. Kita tetap akan memberikan kepada anak-anak itu dengan cara yang menyenangkan. Kemudian tidak kemudian kita paksa ya. Dan dari pengalaman saya ya, saya sudah mengajar sejak tahun 1999 ya di sini. Saya termasuk yang awal gabung dengan Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Nah, ketika masalah untuk membaca itu akan berbanding lurus dengan kemampuan qiraati mereka. Ya. Jadi nanti kita memberikan pembelajaran membaca yang Latin itu setelah kita mengenalkan yang qiraati terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi insya Allah kalau anak-anak itu qiraatinya bagus, kemampuan qiraatinya bagus, itu akan berbanding lurus dengan kemampuan membaca Latinnya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita tetap akan mengkawal anak-anak kita bagaimana caranya nanti lulus dari TK itu mereka tetap sudah bisa membaca dan menulis. Tetapi jangan dibayangkan kemampuan membaca dan menulisnya seperti kita orang dewasa. Ini yang kadang membuat kasihan kepada anak-anak ya. Pengennya sudah bisa membaca, nulis nih standarnya beda, bukan standar anak-anak tetapi standar orang dewasa. Nah, ini yang tidak kita inginkan ya. Tetap bagaimana anak-anak itu bisa senang membaca, itu yang menjadi senang mengaji, senang membaca itu yang menjadi tujuan kami ya. Kalau kemudian mereka bisa membaca dan mengaji di usia dini itu adalah bonus. Tetapi yang perlu kita kawal adalah bagaimana mereka tetap semangat, tetap mempunyai kesenangan itu. Karena bisa jadi juga setelah mereka lulus TK, ya Allah karuniai bisa membaca Al-Quran, tetapi ternyata setelah itu ya sudah Al-Quran itu ditinggalkan. Itu yang tidak kita inginkan ya. Karena sudah merasa aku sih sama baca Quran kok ya sudah cukup, nggak perlu belajar lagi. Ini yang tidak kita inginkan. Yang tetap kita inginkan adalah saat mereka sudah bisa membaca Al-Quran, itu tetap bisa mereka bawa sampai kemudian ya dewasa kelak sampai meninggal kelak seperti itu. Kemudian kemandirian juga, ya karena sekarang dengan kondisi yang ada, kemandirian mungkin bisa kalau kita bisa mengadakan PTM, insya Allah nanti akan bisa kita kawal terkait dengan hal itu. Tetapi kalau kemudian nanti masih online, nah ini kemudian kita juga minta kerjasama dari Bapak dan Ibu agar kemandirian ini tetap bisa dimiliki oleh anak-anak kita. Misi yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Insya Allah kita akan tetap kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk kemajuan sekolah kita. Itu yang terkait dengan visi dan misi. Kemudian yang selanjutnya, salah satu kegiatan unggulan kami adalah OTM atau Orang Tua Mengaji. Dan kemarin saat pendaftaran putra-putrinya, Bapak dan Ibu juga sudah menandatangani hal ini terkait dengan kegiatan OTM. Ya, Bapak. Dinikmati ya Bapak Ibu. Kalau kita adakan secara offline juga pastinya ada iklan-iklan seperti ini sama. Nah, kemudian untuk kegiatan OTM untuk sementara akan kita adakan sesuai kondisi yang ada. Ya, saat bisa kita lakukan secara offline,
Tetapi kalau belum, maka kita akan lakukan secara online. Adapun tujuannya adalah untuk mensinergikan pembelajaran di sekolah dengan di rumah. Jadi selain kemudian ada materi, orang tua mengaji itu nanti lebih yang kita inginkan adalah kedekatan antara wali siswa ya dengan gurunya. Ya. Jadi ada kedekatan antara guru dengan wali murid, ya. Ada kemudian nanti di situ bisa berdiskusi ya terkait dengan capaian dari anak-anaknya, atau kemudian ketika ada masalah atau ada yang sesuatu yang ingin didiskusikan bisa melalui forum ini. Dan ini kita lakukan setiap 1 bulan sekali. Nah, dan untuk sementara waktu biasanya kita lakukan secara per kelompok ya. Jadi satu guru satu kelompok seperti itu. Tetapi dengan kondisi yang seperti ini, untuk sementara ketika kita melakukan secara online akan kita lakukan secara berjenjang. Maksudnya berjenjang di sini adalah TKA, TKB, dan KB kita gabung menjadi satu. TKB bergabung ya ada 6 kelompok tadi kita lakukan secara 1 kali bersama-sama. TKA 5 kelompok kita laksanakan sekali, yang playgroup 2 kelompok kita laksanakan sekali. Seperti itu untuk kegiatan OTM-nya. Dan kami berharap ini Bapak dan Ibu bisa mengikuti secara aktif. Bisa aktif mengikuti hari ini untuk tadi menjembatani segala sesuatunya. Ya. Kalaupun nanti ada usulan-usulan yang mau disampaikan juga bisa disampaikan di forum ini. Selanjutnya terkait dengan tata tertib, mungkin ini menjadi tidak banyak ya yang akan kami sampaikan karena memang kemudian kondisi yang ada. Dan ini terkait dengan lalu lintas kendaraan, ini juga perlu kita sampaikan karena memang berkali-kali kita sampaikan, tapi juga mungkin masih belum banyak yang bisa memahami dan melaksanakan. Ini kita lakukan ketika nanti kita sudah melakukan PTM nih Bapak Ibu. Kalau belum PTM masih online ya, ini belum diberlakukan. Untuk masuknya ya Bapak dan Ibu lewat gang 1 ya, yang Dr. Yus itu masuknya lewat sana, kemudian keluarnya lewat gang 2. Dan ini hanya untuk motor yang bisa masuk. Kalau mobil, mohon maaf, nanti bisa parkir di jalan. Ya. Parkir di jalan, nanti bisa dirapikan parkirnya, kemudian nanti anak-anak bisa diantar masuk. Kenapa kemudian mobil tidak masuk? Untuk mengurangi kreditnya, ya, seperti itu. Dan untuk motor juga kami ingatkan kembali ya, tetap mengikuti aturan main ini, masuk lewat gang 1, keluar lewat gang 2. Karena kalau tidak mengikuti ini nanti bisa tubrukan di gang 2-nya, biasanya seperti itu. Yang satu keluar, yang satu masuk. Ini juga akan mengganggu keamanan kita semua dan keselamatan anak-anak tentunya. Kemudian untuk tata tertib siswa, ini tetap kami sampaikan terkait dengan seragam ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, untuk seragam memang kemudian putra-putrinya belum ukur nggih. Ini pengalaman dari yang tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin itu sampai setahun ini belum dipakai. Tahu-tahu sudah penuh, sudah sesak nggih, sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena memang kita melihat kondisi yang ada seperti tadi yang disampaikan Pak CEO ya. Kalau sudah memungkinkan untuk PTM, maka nanti untuk pengukuran seragamnya kita lakukan saat anak-anak pertama kali masuk. Ya, pertama kali masuk PTM kita akan lakukan pengukuran seragam, kemudian akan kita bagikan 1 bulan setelahnya. Nah, selama kurun waktu 1 bulan itu nanti anak-anak sementara memakai pakaian bebas dulu. Ya. Dan untuk jadwalnya ini nggih. Senin dan Rabu itu pakai oranye, Selasa dan Kamis pakai biru, kemudian Jumat pakai olahraga. Ini akan dipakai ketika kemudian nanti PTM sudah kita lakukan. Ya. Yang selanjutnya ini yang terakhir dari kami ya, terkait dengan pembayaran SPP Bapak dan Ibu, infak bulanannya ya. Kita harapkan tetap bisa terbayar di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nah, kemudian pembayarannya di mana? Di kantor AMF, ya, bukan di sekolah, tapi di kantor AMF yang ada di Jalan Kartini, Ruko 5 Sekawan, Premium Resident, ya, depan SMKN 2 Temanggung. Ya, di depan SMKN 2 Temanggung ini sudah pindah dari yang kemarin ya. Yang kalau yang kemarin kan di sampingnya Toko Salma. Nah, kemudian pembayaran dilakukan oleh orang tua atau wali siswa dan tidak diperkenakan untuk menitipkan lewat
ustadzah kelas ya. Dan membawa kartu SPP. Kemudian kalau Bapak dan Ibu berhalangan untuk bisa hadir langsung ke kantor AMF, bisa transfer ke rekening ini. Nanti insya Allah kami share untuk nomor rekeningnya di grup PPDB ya, bisa Bapak dan Ibu simpan ya. Kemudian kalau sudah transfer, bisa kemudian konfirmasi ke kami untuk kita teruskan. Dan yang sering terlupakan adalah masalah konfirmasinya. Bapak dan Ibu sudah membayar, sudah transfer, tetapi terlupa tidak konfirmasi ke kami. Nah, ini yang akan kemudian seringkali menjadi geseh ya, menjadi geseh dengan pihak AMF, dengan pihak sekolah, karena Bapak dan Ibu lupa untuk kemudian konfirmasi. Jadi setelah selesai transfer, mohon bisa konfirmasi ke kami untuk melancarkan semuanya. Kemudian yang ditarik di infak bulanan ada tabungan wajib ya 20.000. Nah, ketika Bapak dan Ibu menginginkan untuk bisa menabung, bisa membuka di rekening AMF. Nah, ini sedikit dari saya, nggih. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran terkait sekolah. Saya tidak banyak menyampaikan karena nanti akan lebih banyak di kurikulumnya tentang bagaimana pembelajaran yang akan kita sampaikan. Begitu Bapak dan Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ustazah Novi yang sudah memberikan gambaran awal ya, baru gambaran pembuka, gambaran secara global apa yang ada di sekolah kita. Nanti untuk lebih komplitnya nanti akan disampaikan oleh Waka Kurikulum, di mana memang di situ mungkin inti dari ketika Bapak dan Ibu menitipkan ya putra-putrinya ke sekolah kami. Masuk ke acara yang selanjutnya adalah penyampaian kurikulum. Langsung saja nih, saya berikan kepada Ustazah Iin nih. Nanti Ustazah Iin bisa berbagi waktu dengan Ustazah Amin untuk qiraatinya. Dan nanti forum tanya jawab kita buka sedikit setelah penyampaian dari kurikulum. Kepada Ustazah Iin kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Dia atas kesempatannya. Karena yang share screen Ustazah Dia atau Ustazah Amin ini? Ustazah Amin, ye. Ustazah Amin. Ye. Monggo Ustazah Amin bisa di share screen. Ustazah Amin sudah bisa share screen? Bantu atau kalau belum? Bentar. Ustazah Amin. Saya sambil buka dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa walaupun lewat online ya, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk terus meningkatkan gitu ya, belajar dan terus belajar gitu ya. Tapi di sini insya Allah saya mewakili sekolah untuk menyampaikan kurikulum dari PAUD fi ahsani taqwim baik TKIT maupun KBIT gitu nggih. Nggih, untuk slide yang kedua. Saya ya. Nggih, matur suwun sudah kelihatan. Ya, slide selanjutnya. Yang kedua. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, ayah bunda sekalian, bahwa di sini saya mewakili sekolah menyampaikan tentang kurikulum PAUD terpadu fi ahsani taqwim baik TKIT maupun KBIT tahun ajaran 2021-2022. Oke, slide selanjutnya. Mungkin pasti Bapak Ibu bertanya gitu ya, ayah bunda di rumah bertanya, ini sekolahnya online atau offline ya Us gitu ya. Jadi setiap pendaftaran gitu pasti yang ditanya pertama, offline atau online Us gitu. Dimanapun siapapun gitu ya, baik TK mungkin SD, SMP, SMA, online atau offline ya. Kira-kira gimana ayah bunda? Kalau ayah bunda pinginnya online atau offline? Kalau berdasarkan kemarin yang tahun ajaran kemarin itu kan
hampir 1 tahun itu online ya, meskipun beberapa kali di sekolah kami sudah mengadakan bukan PTM ya, istilahnya adalah pendalaman intak, mirip-mirip seperti PTM gitu ya, masuk, tapi baru 1 pekan 1 kali untuk 1 anak gitu ya. Itu pun ketika ayah bundanya ditanya, gimana ayah bunda untuk tahun ajaran besok mau offline atau online? Ayah bunda menjawab, offline aja, sudah menyerah untuk offline, untuk online-nya sudah pada menyerah. Ya. Nah, tetapi di sini kami punya beberapa rencana, nggih, ayah bunda. Bisa slide selanjutnya, Ustazah? Ya. Nah, kami punya beberapa rencana gitu ya. Yang pertama adalah plan A. Plan A itu kami akan laksanakan jika keadaan Kabupaten Temanggung itu memungkinkan untuk mengadakan PTM gitu ya. Plan A-nya adalah anak-anak masuk hari Senin sampai Kamis dengan durasi masuk 2 jam per hari. Nah, 1 kelas masuk semua dengan sistem shift untuk TKA dan TKB gitu. Nah, slide selanjutnya, Ustazah. Nah, ya, nggih. Nah, untuk plan A ini, anak-anak dalam 1 kelas, misalnya ada 13 anak, itu masuk semua dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, 4 hari masuk dengan durasi masuk 2 jam. Durasi masuk 2 jam itu kalau untuk anak-anak TK itu dengan menerapkan protokol yang ketat itu kan sudah sangat luar biasa gitu ya. 2 jam gitu ya, harusnya mereka itu sudah bisa berlari-lari, bisa berdampingan dengan teman-temannya, bermain bersama, tetapi dengan keadaan yang seperti ini memang ketika mereka masuk pun kami membatasi untuk gerak mereka gitu ya, untuk melindungi mereka juga sehingga tidak terjadi kerumunan. Nah, untuk shift-nya itu hanya terjadi di TKA dan TKB gitu nggih. Kalau untuk usia KB atau kelompok bermain itu tetap masuknya jam 8 sampai jam 10. Tetapi untuk TKA dan TKB itu ada shift pagi dan shift siang. Untuk shift paginya jam setengah, maaf itu salah ketik nih, 7.30 harusnya. 7.30 ya, mohon maaf salah ketik, 7.30 sampai 9.30. Jadi 2 jam untuk shift paginya dan shift siangnya itu jam 10 sampai jam 12. Nah, itu nanti pergantian shift-nya itu per bulan. Misalnya di bulan Juli itu kok TKA masuk pagi, berarti TKB yang masuk shift siang gitu. Nah, nanti bergantian di bulan Agustus TKB-nya yang shift pagi, kemudian TKA-nya yang shift siang. Seperti itu. Maaf itu bisa selanjutnya Ustazah. Nah, ya. Kami juga punya plan B gitu ya. Rencana yang kedua yaitu jika keadaan Kabupaten Temanggung kurang mendukung atau kurang memungkinkan gitu ya, karena kita tidak bisa memastikan keadaan itu apakah akan baik-baik saja atau bagaimana gitu. Tapi meskipun demikian kita terus berdoa dan berharap agar Temanggung itu semakin membaik dan semakin membaik sehingga kita bisa melaksanakan plan A. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita juga melakukan atau merencanakan plan B gitu ya. Yang plan B itu adalah anak-anak masuk 2 kali dalam 1 pekan dengan durasi masuk 2 jam per hari. Sama nih dengan plan A, masuknya 2 jam per hari gitu, tetapi masuknya hanya 2 kali per pekan. Anak yang masuk setengah dari jumlah siswa. Nah, misalnya dalam 1 kelompok itu ada 12 anak gitu ya. Kalau yang tadi kan masuk semua, tetapi di plan B ini yang masuk hanya setengah. Jadi misalnya hari Senin dan Rabu kelompok 1, kemudian hari Selasa dan Kamis kelompok 2. Seperti itu ya. Dan dengan sistem shift juga seperti yang tadi itu TKA dan TKB sistem shift, tapi untuk KB tetap jamnya. Bisa di slide selanjutnya, Ustazah. Nah, seperti itu. Jadi shift-nya sama. Shift-nya sama baik di plan A maupun di plan B. Untuk shift sama, hanya berlaku untuk TKA dan TKB. Pergantiannya juga per bulan. Tetapi untuk KB tetap jam 8 sampai jam 10. Oke, bisa slide selanjutnya, Ustazah.
Nah, untuk hari Jumatnya apa ya? Nah, untuk hari Jumatnya itu kita pakai untuk pembelajaran online. Tapi pembelajaran online ini hanya bersifat informasi atau penyampaian materi saja, ya Ayah Bunda, tidak ada tugas khusus untuk anak-anak di rumah gitu. Kecuali nanti kalau ada beberapa yang memang harus diselesaikan, tapi insya Allah juga tidak berat gitu ya. Jadi hari Jumat, baik plan A maupun plan B, kita pakai untuk pembelajaran online yang isinya adalah laporan kegiatan selama sepekan yang sudah berjalan gitu. Jadi insya Allah kalau dulu ya, kalau pas sekolah biasa belum pandemi itu kan biasanya kita pakainya buku penghubung gitu ya. Tapi karena saat ini jadi kami pakainya di grup WA gitu biasanya. Kita laporkan selama sepekan itu apa saja yang sudah kami lakukan, anak-anak lakukan apa, kemudian perkembangannya seperti apa. Juga yang kedua adalah informasi tentang kegiatan pekan depan. Jadi pekan depan itu akan ada kegiatan apa gitu ya. Biasanya ada beberapa, kadang ada beberapa alat yang harus dibawa anak atau informasi tentang kegiatan pekan depan gitu. Juga kami insya Allah akan mengirimkan beberapa materi yang bisa jadi berupa video atau semacam tulisan gitu ya tentang pembelajaran pekan depan. Nah, untuk poin yang ketiga ini, mohon ketika kami mengirimkan sebuah video pembelajaran pekan depan, Ayah Bunda bisa membuka dan diperlihatkan dulu ke anak-anak gitu ya, sehingga anak-anak ketika masuk di pekan depan itu sudah ada gambaran mereka mau belajar apa, mau bermain tentang apa gitu. Baik Ustazah, untuk share selanjutnya. Nah, tetapi dengan keadaan Temanggung ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak CEO juga Bu Kepala Sekolah bahwa beberapa hari yang lalu ya, kalau tidak salah hari Selasa, kalau nggak Rabu ya, Selasa atau Rabu gitu ya, bahwa pemerintah Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan WFH dan WFO gitu ya. Kemudian hari ini pun juga di Jawa dan Bali juga dilaksanakan PPKM gitu ya. Nah, untuk itu baik plan A maupun plan B itu sepertinya kurang memungkinkan gitu ya untuk melaksanakan. Padahal kami sudah buat plan B itu kan untuk ketika Temanggung kurang memungkinkan gitu ya. Tapi karena keadaan Temanggung juga semakin seperti ini ya, walaupun kita terus berdoa dan berharap semakin membaik untuk Temanggung, tapi tidak ada salahnya ketika kita juga ada plan C gitu ya Bunda, Ayah Bunda. Nah, di plan C ini dengan terpaksa kami mengadakan pembelajaran full online gitu, karena memang seperti ini keadaannya gitu nggih. Jadi di plan C ini semua pembelajaran online. Itu pun dengan sangat terpaksa kami melaksanakan membuat plan C ini. Tetapi untuk bulan Juli, bisa slide selanjutnya, nggih. Bulan Juli kan kita masuknya tanggal 12 Juli Ayah Bunda. Nah, apakah kita akan menggunakan plan B atau plan C itu belum bisa kami pastikan, gitu nggih. Kita menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung, juga arahan dari yayasan, apakah tanggal 12 Juli itu kita akan melaksanakan plan B atau plan C. Nah, informasi tentang plan B ataupun plan C, insya Allah nanti akan disampaikan melalui grup kelas. Jadi insya Allah pekan depan kan Ayah Bunda sudah masuk ke grup kelasnya masing-masing. Jadi nanti insya Allah akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing apakah mulai tanggal 12 Juli itu kita mengadakan plan B atau plan C. Kita berharap ya Ayah Bunda dalam sepekan besok Temanggung semakin membaik, baik dan semakin baik sehingga kita bisa melaksanakan menggunakan plan B gitu ya sementara gitu. Tapi misalnya kok dari Dinas Pendidikan ataupun dari yayasan memang belum mengizinkan ya, dengan terpaksa kita harus bersabar tetap menggunakan plan C, yaitu online seluruhnya, baik hari Senin sampai hari Jumat. Untuk teknisnya seperti apa? Nanti untuk online insya Allah juga akan dipandu oleh ustadzah masing-masing gitu ya, karena sudah ada jadwalnya juga untuk hari Senin, Selasa, Rabu seperti apa. Begitu ya Ayah Bunda. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Ustazah. Nah, tapi untuk bulan Agustus, gitu nggih.
Ini baru plan dari kami. Semoga keadaan, sekali lagi kita terus berdoa dan berharap juga dengan usaha-usaha kita untuk tetap mematuhi protokol, bahwa di bulan Agustus ini kita juga sudah merengreng gitu ya istilahnya ya, merencanakan bahwa di pekan 1 dan pekan 2 untuk TKB itu sudah menggunakan plan A. Oke, jadi untuk TKB dan TKB saja ya, pekan 1 dan pekan 2 itu TKB menggunakan plan A, artinya hari Senin sampai hari Kamis TKB masuk semua gitu. Kemudian untuk TKA dan TKB itu masih menggunakan, untuk TKA dan KB playgroup ya, masih menggunakan plan B. Nah, baru pada pekan 3 dan 4 bulan Agustus semua sudah menggunakan plan A. Begitu pula untuk bulan-bulan yang selanjutnya, September, Oktober, dan seterusnya kita sudah merencanakan insya Allah kita menggunakan plan A. Gitu nggih? Itu untuk semester 1. Kalau untuk semester 2 memang belum kami bicarakan ya. Semoga ada perubahan yang jauh lebih baik dari ini. Oke, untuk slide selanjutnya Ustazah. Ya. Nah, terus bagaimana dengan jadwal pembelajarannya yang hanya 2 jam gitu ya. Kalau biasanya dulu sebelum pandemi kita masuknya dari jam 7:30 sampai jam 12 gitu ya. Sehingga banyak sekali yang bisa kita pelajari, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan banyak sekali. Selanjutnya sekarang kok hanya 2 jam, terus ngapain aja gitu ya di 2 jam itu. Nah, kami padatkan dan insya Allah untuk unggulan-unggulan kami akan kami laksanakan setiap hari, yaitu tahfidz dan qiraati. Seperti yang di slide yang sudah ada, bisa dipesami ayah bunda, bahwa kegiatan apel dan tahfidz itu setengah jam. Nah, yang sebelahnya itu kan jam-jamnya gitu. Setengah jam di awal kita pakai untuk apel dan tahfidz. Di apel itu nanti doa sebelum belajar, kemudian ada sedikit fisik motorik dan juga ada semacam persiapan anak dari sekolah, dari rumah menuju sekolah. Jadi ustadz-ustadzahnya mempersiapkan agar mereka siap untuk menerima pembelajaran di sekolah gitu ya, di apel. Kemudian di tahfidz itu juga masuk di setengah jam itu, nanti tahfidznya bisa disampaikan oleh Ustadzah Amin, baik tahfidz maupun qiraati, nanti Ustadzah Amin yang akan menyampaikan. Kemudian 45 menit itu ada inti gitu ya. Loh, intinya ada 45 menit, terus di inti apa ya? Nah, nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya. Monggo Ustadzah. Nah, ini jadwalnya ya, jadwal kegiatan inti itu berbeda setiap harinya. Kenapa? Ya karena kalau dulu kita bisa sama gitu ya, karena waktunya lebih luas. Tetapi di pandemi ini karena waktunya hanya 2 jam pembelajarannya, sehingga kita jadwal inti per harinya kita beda-bedakan gitu ya. Untuk hari Senin itu kegiatan intinya adalah akhlak mulia atau siroh. Akhlak mulia atau siroh itu yang seperti apa gitu ya. Nanti akan ada slide sendiri. Kemudian hari Selasa dan Rabu itu untuk yang TK keTK-an, untuk yang KB kepautan gitu ya. Kemudian hari Kamis untuk TKA dan KB atau playgroup itu juga masih keTK-an. Tetapi untuk TKB itu ada pembelajaran sholat dan keaksaraan. Jadi di sini kami melakukan pembelajaran sholat itu di TKB. Jadi jangan khawatir, Bunda kok nggak pernah diajari sholat di sekolah gitu. Itu tidak benar ya, insya Allah, karena kami kalau dulu sih ada ya, pas sebelum pandemi itu TKA mulai diajarkan beberapa pembelajaran sholat, tetapi karena pandemi seperti ini dan harus dipadatkan kegiatannya, maka kami ambil untuk pembelajaran sholat itu di TKB. Kenapa di TKB? Karena mendekati usia 7 tahun seperti apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, bahwa sampai kapan ajarkanlah anak-anak untuk sholat pada usia 7 tahun. Jadi baru 7 tahun disuruh untuk belajar sholat gitu. 7 tahun itu baru belajar sholat, ayah bunda. Jadi ketika anak usia 4 tahun kok belum mau sholat, ya jangan dipaksa gitu. Karena memang fitrahnya belum gitu ya. 7 tahun aja itu baru belajar gitu. Belajar itu artinya ya belajar bacaannya, belajar gerakannya dan lain sebagainya. Tetapi untuk persiapan ke SD gitu ya, kami sehingga
anak-anak juga perlu untuk disiapkan untuk ke SD-nya. Dari kami pembelajaran sholat kami ajarkan di TKB. Kemudian keaksaraan juga demikian, baca tulis itu juga kami sampaikan di TKB. Terus nanti ayah bunda tanya, loh terus TKA nggak diajarin baca nulis ya Us? Diajari tapi persiapan gitu, nggih. Jadi sebelum mereka belajar tentang baca tulis, mereka memang harus persiapan dulu. Ketika persiapan membaca itu banyak sekali ayah bunda. Jadi membaca itu tidak hanya langsung baca udah gitu, tidak, tapi persiapannya itu banyak sekali, mulai dari mereka melihat gambar, mereka menyampaikan yang ada di gambar itu gambar apa, itu tuh termasuk dari persiapan membaca ya. Kemudian bahkan mendengarkan cerita terus menyampaikan apa yang barusan disampaikan ustadzah ceritanya, ustadzah barusan gini, itu juga merupakan persiapan membaca. Sedangkan persiapan menulis itu juga tidak kalah penting ayah bunda, bahwa sebelum mereka itu membawa pensil gitu, tangan-tangan mereka, otot-otot tangan mereka itu harus distimulus dulu agar ketika mereka memegang pensil itu sudah siap gitu. Nah, jangan sampai ketika mereka pegang pensil aja belum siap, masih salah megang pensilnya, sudah disuruh menulis. Nah, Masya Allah, kasihan sekali mereka. Jadi banyak sekali dari persiapan menulis itu yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di TKA. Misalnya dengan membentuk dengan plastisin, kemudian menggunting. Nah, itu salah satu persiapan dari menulis. Jangan dianggap apa sih cuma gunting aja. Nanti gunting sembarangan jadi malah bahaya. Nah, kalau di rumah tidak pernah diizinkan untuk menggunting, itu kelihatan sekali di sekolahan. Wah, ini pegang pensil aja kurang benar gitu ya. Jadi kalau ayah bunda misalnya di rumah kok anaknya mau pegang gunting gitu ya, misalnya tidak apa-apa, tapi difasilitasi. Ada beberapa kertas yang memang, yang ini boleh digunting, yang ini nggak boleh gitu. Yang jadi khawatir kan kadang-kadang nggak boleh gitu. Jadi anaknya nanti umpet-umpetan ambil gunting, menggunting sembarangan. Nah, itu yang kasihan gitu. Jadi monggo ayah bunda nanti ketika di rumah juga dibantu persiapan baik membaca, menulis ataupun berhitung gitu ya. Persiapan, bukan dipaksa untuk langsung membaca atau menulis, tapi mempersiapkan mereka agar mereka siap membaca dan menulis pada usia yang tepat gitu. Oke. Kemudian untuk hari Jumatnya yang seperti tadi sudah disampaikan ya, semuanya online, tapi insya Allah online-nya hanya bersifat informasi atau materi gitu. Oke, slide selanjutnya Ustazah. Nah, tadi yang pertama itu tentang akhlak mulia gitu ya. Apa sih pembelajaran akhlak mulia itu? Oke, bisa di slide selanjutnya. Nah, kalau bahasa umumnya itu adalah pendidikan karakter gitu ya ayah bunda. Di pembelajaran akhlak mulia itu hampir mirip dengan pendidikan karakter ya, sebenarnya pendidikan karakter itu, tetapi kami padukan dengan Al-Qur'an dan hadis gitu. Jadi biasanya kalau di pendidikan karakter itu kan bagaimana kita menjadi anak mandiri, bagaimana kita menjadi anak yang disiplin, anak yang peduli gitu ya. Tetapi di kami beri nama dengan pendidikan akhlak mulia karena kami padukan dengan Al-Qur'an dan hadis agar visi apa yang menjadi visi sekolah kami, yaitu melahirkan generasi yang Qur'ani, itu juga bisa terwujud. Jadi mereka tidak hanya senang membaca, senang belajar Al-Qur'an, tetapi juga mereka bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, akhlak apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Oke, next Ustazah di slide selanjutnya. Nah, di pembelajaran akhlak mulia ini ada 3 tahapan gitu ya, yang dimana setiap tahapan itu kami sampaikan di 1 pekan gitu. Misalnya Senin pekan pertama kita sampaikan dulu tahapan pengetahuan atau sering disebut knowing-nya. Kemudian di pekan kedua kita tahap merasakan gitu ya. Di tahap merasakan itu seperti apa, atau yang disebut feeling itu seperti apa. Nanti ada slide sendiri. Kemudian di tahap melaksanakan atau acting atau action-nya mereka. Berharap bahwa mereka tidak hanya mengetahui sebuah pendidikan karakter atau akhlak mulia, tidak hanya merasakan tapi juga bisa melaksanakan. Oke, slide selanjutnya. Nah,
di tahapan pengetahuan atau knowing ini biasanya isi-isinya adalah tentang contoh-contoh perbuatan akhlak mulia. Nah, ini sudah dari tahun kemarin ya, tahun ajaran kemarin kita sudah membuat videonya, linknya itu sudah ada. Insya Allah besok kalau pas kita PTM gitu ya, berarti juga baik video maupun contoh-contoh gambarnya juga sudah bisa kita sampaikan ke anak-anak gitu ya. Nah, misalnya kita ambil contoh tentang akhlak mulia atau pendidikan karakter tentang peduli gitu ya. Maka di tahap pengetahuan atau di tahap knowing ini akan kami sampaikan terlebih dahulu apa toh itu peduli gitu ya. Nah, peduli itu adalah anak yang peduli itu adalah anak yang mau membantu kesulitan orang lain gitu misalnya ya. Kemudian kami sampaikan juga ayat Al-Qur'an atau hadisnya tentang peduli gitu ya. Kalau kemarin hadisnya barang siapa yang meringankan beban orang lain di dunia maka dia akan diberikan keringanan juga ketika di dunia maupun di akhirat gitu ya. Jadi anak-anak tahu oh peduli itu mau membantu orang lain. Ternyata Allah dan Nabi Muhammad juga mengajarkan itu. Terus contoh-contoh anak yang peduli seperti apa gitu ya. Misalnya kemarin di kami itu gambarnya ada anak yang mau menghibur temannya yang sakit, kemudian membantu temannya ketika jatuh, terus memberikan infak atau donasi bencana, kemudian menengok orang yang sakit gitu. Itu beberapa contoh gambar-gambarnya. Jadi anak ada gambaran tentang sebuah akhlak gitu ya. Oh, akhlak peduli itu seperti ini, Rasulullah dan Allahnya mengajarkan juga contohnya seperti ini. Nah, itu baru sebatas pengetahuan. Oke, next Ustazah, lanjut. Nah, kemudian di pekan berikutnya, hari Senin selanjutnya gitu ya, setelah anak-anak mengetahui apa itu peduli, maka ini baru contohnya satu ya, peduli ya. Sebenarnya akhlak mulia masih ada banyak sekali, dari mandiri, disiplin, sabar, jujur, tanggung jawab dan lain sebagainya gitu. Tapi yang kami angkat di sini satu yaitu peduli. Nah, di tahap merasakan itu tujuannya agar anak itu merasakan manfaat dari sikap peduli atau akibat jika kita tidak peduli gitu ya. Jadi ada tujuannya ada dua ya. Bisa dengan manfaatnya itu apa toh? Oh, ternyata manfaatnya seperti itu gitu ya. Nah, kita sampaikan melalui apa? Melalui sirah atau melalui cerita. Kalau memang di situ sikap peduli ada cerita-cerita tentang nabi gitu. Sirah itu kan cerita tentang nabi atau orang-orang terdahulu ya, orang-orang soleh terdahulu. Kita sampaikan tentang sirahnya. Tapi juga kadang kita ceritakan tentang cerita di kehidupan seperti biasa gitu, di sekitar kita ceritakan sehingga nanti ketika sudah selesai cerita itu kita sampaikan ke anak-anak, loh siapa yang tadi jadi anak yang peduli gitu ya, terus kenapa, apa manfaatnya, nanti anak-anak kita gali sehingga mereka bisa merasakan sendiri, oh ternyata peduli itu ada manfaatnya baik untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Nah, di acting itu apa ya? Next, Ustazah. Nah, untuk di acting atau tahap melaksanakan, nanti Ustazah merancang sebuah pembelajaran agar anak itu melaksanakan menjadi anak peduli itu ya. Misalnya nanti kita rancang gitu, kok tiba-tiba Ustazah menjatuhkan sebuah benda gitu ya. Terus ada anak yang tiba-tiba satu anak, Ustazah ini jatuh tak ambilkan. Nah, oh terima kasih, kita puji. Terima kasih ya sudah menjadi anak yang peduli. Nah, nanti anak-anak yang lain akan oh ternyata kalau peduli itu nanti dikasih ucapan terima kasih ya gitu. Wah, nanti anak akan berusaha untuk menjadi anak yang peduli juga. Kalau kemarin di kelas saya pengalamannya di kelas saya itu ada satu anak yang menangis tanpa sebab gitu, tiba-tiba menangis. Terus ada anak yang dihibur, ada yang menghibur terus bilang ke saya, Ustazah itu tadi Mas ini menangis terus udah tak dicucuk tapi nggak diem-diem gitu. Subhanallah, terima kasih ya sudah jadi anak yang peduli. Itu pas sekali dengan temanya pas peduli gitu. Terus yang lainnya akhirnya ayo yuk dihibur yuk biar nggak nangis lagi gitu, karena saya mengucapkan terima kasih pada anak yang menghibur itu gitu. Kemudian anak-anak yang lain terpacu untuk menggunakan ayo dihibur. Tapi alhamdulillah mereka menghiburnya itu juga tetap jaga jarak gitu ya, karena memang masa pandemi gitu. Alhamdulillah gitu. Baik, next Ustazah. Nah, itu beberapa
informasi tentang pendidikan akhlak mulia ya, yang biasanya kita sebut dengan pendidikan karakter, tetapi di sekolah kami kita beri nama dengan pendidikan akhlak mulia. Kemudian bagaimana dengan inti yang lain ya? Kalau hari Senin pendidikan akhlak mulia, kalau hari Selasa, Rabu, Kamis yaitu pembelajaran keTK-an atau kepautan. Nah itu pembelajaran seperti pada umumnya gitu ya. Kalau di TK kan biasanya kita mengangkat sebuah tema gitu ya. Tema misalnya di bulan Juli temanya adalah MOS gitu, berarti kita mengangkat materinya tentang perkenalan dengan temannya, dengan kelasnya, dengan sekolahnya gitu ya. Kemudian di bulan Agustus itu temanya tentang aku hamba Allah gitu ya. Jadi nanti kita membahas tentang anggota tubuh kita gitu ya, yang kita fokuskan nanti insya Allah di mulut dan tangan. Kenapa kami fokuskan di situ? Karena memang saat ini tangan dan mulut itu adalah hal yang perlu kita jaga, benar-benar kita jaga untuk mencegah penyebaran COVID gitu ya. Nah, di tema-tema itu juga disusun dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Tetap bahwa setiap tema kita akan kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Misalnya tadi di tema aku hamba Allah gitu ya, kita kaitkan dengan hadis kebersihan gitu ya. Jadi ternyata bahwa menjaga kebersihan tangan, cuci tangan atau menjaga kebersihan mulut itu tidak hanya tuntutan dari pemerintah atau tenaga kesehatan saja. Ternyata menjaga kebersihan itu juga sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya sejak dulu gitu ya. Jadi kita kaitkan tema-tema itu dengan Al-Quran dan hadis. Dan untuk hadis di sini biasanya dulu untuk doa dan hadis itu targetnya adalah hafal nih ayah bunda untuk pembelajaran sebelum pandemi itu adalah targetnya hafal. Tetapi selama pandemi ini targetnya adalah mengenal. Anak hanya mengenal saja karena memang waktunya yang sangat terbatas. Nah, di pembelajaran inti itu kan hanya 45 menit ya yang digunakan, sedangkan 45 menit itu kita bagi untuk menjelaskan materi tentang tema dan juga kegiatan keTK-an atau kepautan anak-anak. Kegiatan mereka selain diterangkan tema juga mereka melakukan kegiatan gitu ya. Dan itu hanya 45 menit ayah bunda. Kalau dulu biasanya kita sampai 1 jam, 1 jam seperempat ya, bahkan sampai 1,5 jam itu ketika mereka harus mendengarkan materi dari kami, kami menjelaskan, kemudian mereka berkegiatan itu. Kalau dulu sebelum pandemi waktunya lumayan lama, jadi kita dulu masih berani pakai sentra gitu ya. Pakai sentra itu ada beberapa kegiatan, 4 atau 5 kegiatan gitu ya, 3 sampai 5 kegiatan yang mereka nanti berganti-gantian. Tetapi di masa pandemi ini karena waktunya hanya 45 menit sudah harus menerangkan sebuah materi dan juga berkegiatan, maka kegiatan pun terbatas dan materinya juga terbatas. Untuk itu, apa yang kami sampaikan pada hari Jumat ketika pembelajaran online itu mohon untuk benar-benar anak itu sudah melihat materinya, baik itu berupa gambar, tulisan ataupun video ya. Biasanya kita kirim video, itu anak-anak sudah benar-benar melihat videonya. Sehingga ketika nanti di kegiatan inti anak-anak sudah ada gambaran. Ketika Ustazah nanti tanya, kemarin Ustazah sudah mengirimkan misalnya video tentang tangan, siapa yang sudah lihat? Nah, nanti jadi meneruskan itu gampang gitu. Anak-anak sudah on gitu. Oh, kemarin lihat ini gitu. Pengalaman yang sudah kalau mereka tidak melihat videonya sebelumnya, tidak melihat videonya dulu, maka mereka hanya akan diam. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau ngobrol itu nggak nyambung sendiri gitu karena memang belum lihat. Jadi mohon untuk materi yang kami share pada hari Jumat itu benar-benar dilihatkan oleh anak gitu ya. Jadi anak melihat secara langsung. Boleh juga alhamdulillah kalau ayah bunda di rumah juga mendampingi. Oh, ternyata ini seperti ini gitu ya. Jadi nanti ketika mereka masuk sudah siap, mereka juga punya pengalaman yang baru dari apa yang disampaikan oleh ayah bunda di rumah. Oh iya, kata bundaku begini. Nah, itu nanti pembelajaran akan tambah asyik gitu ya. Karena anak juga aktif, tidak hanya ustazahnya yang aktif menjelaskan materi, tapi nanti bisa jadi anak-anak sendiri yang menjelaskan materi yang sudah, iya, kata bundaku seperti ini, kalau kata bundaku seperti ini. Nah, nanti mereka akan pengalaman mereka akan keluar dan membuat
menambah pengalaman dari teman-teman yang lain. Nah, itu insya Allah pembelajaran akan semakin hidup gitu. Okay? Oke, next Ustazah. Nah, baik Ayah Bunda, itu ya tadi beberapa gambaran pembelajaran yang akan kami sampaikan insya Allah dalam semester 1 ini, baik tentang akhlak mulia maupun inti-inti yang lain untuk materi qiraati dan tahfidz insya Allah nanti akan disampaikan sendiri oleh Ustazah Amin. Nah, di sini sekarang kami akan menyampaikan tentang SOP anak-anak masuk gitulah. Jadi ketika anak-anak masuk itu kan harus dengan SOP yang ketat gitu ya. Ustazah bisa next yang selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah anak diantar dan dijemput tepat waktu. Jadi karena kami tadi sudah memberlakukan sistem shift ya, baik untuk TKA maupun TKB. KB meskipun tidak shift, tapi karena untuk membatasi jumlah kerumunan di sekolah, jadi mohon ayah bunda mengantar dan menjemputnya tepat waktu. Gitu, okay? Kalau misalnya shift pagi ya diantar pagi, kemudian jam 9:30 itu sudah dijemput gitu. Karena setelah itu ada pergantian TKB mau masuk gitu ya. Kalau menjemputnya agak terlambat nanti bisa kredit dengan ketika TKB masuk begitu. Kemudian diharapkan untuk juga bisa langsung pulang gitu ya. Artinya anak-anak ketika mau bermain bagaimana Ustazah gitu. Insya Allah nanti ada beberapa waktu juga untuk bermain di luar bersama usaha masing-masing sehingga protokol itu tetap ketat gitu ya. Dan untuk yang kedua, anak mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, anak datang memakai masker dan face shield. Itu wajib ya ayah bunda ya. Masker itu wajib. Kenapa? Karena ketika pembelajaran anak-anak kok harus memakai masker gitu ya, terus mengalah. Nah itu kan kasihan juga ya ketika anak-anak harus berbicara, harus hafalan, harus ngaji pakai masker. Itu ustazah juga tidak bisa melihat mulutnya anak, apakah yang dilafalkan anak itu benar atau salah gitu. Jadi di sini wajib face shield juga wajib ketika nanti bisa membuka maskernya, tapi mereka masih aman dengan face shield. Nah, untuk itu kami sarankan ya ayah bunda untuk masker dan face shield itu adalah yang benar-benar nyaman dipakai untuk anak. Misalnya ada masker yang kegedean gitu ya, maskernya kegedean ya jangan dipakaikan. Mohon untuk memberikan masker dan face shield itu yang benar-benar nyaman untuk anak, karena ketika pembelajaran berlangsung, ketika face shield sama masker itu kok tidak nyaman di anak, ya mereka tidak konsentrasi dengan pembelajaran, tapi mereka konsentrasi dengan memakai face shield, memakai masker dan lain sebagainya. Meskipun nanti ketika pembelajaran inti face shield boleh dilepas, tapi masker tetap dipakai gitu ya. Misalnya seperti itu. Tapi dimohon untuk benar-benar ayah bunda di rumah itu memastikan bahwa masker dan face shield yang dipakai oleh anak itu benar-benar nyaman. Kemudian yang kedua, bersalaman dengan ustazah dengan cara mengatupkan kedua tangan di dalam dada kakinya. Nah, tadi mereka tidak salaman seperti ini ya. Assalamualaikum biasanya seperti itu. Tapi selama pandemi ini salamannya seperti ini. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Nanti ustazah juga mengatupkan tangan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menjaga jarak. Nah, itu sudah pasti ya. Insya Allah di sekolah pun kami juga akan memantau anak-anak agar tetap menjaga jarak baik dengan ustazah maupun dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang selanjutnya cuci tangan sebelum masuk kelas. Nanti insya Allah ada petugasnya ya, petugas yang termogan, kemudian yang mengarahkan untuk cuci tangan itu juga alhamdulillah selama 1 semester kemarin ya, di semester 2 tahun ajaran kemarin ini sudah berjalan cuci tangan sebelum masuk kelas dan keluar dari kelas menggunakan hand sanitizer itu sudah berjalan alhamdulillah. Kemudian menaruh tas di sebelah tempat duduk. Nah, jadi kalau sebelum pandemi itu kan tasnya ditaruh di lokernya masing-masing gitu ya, biar tidak mengganggu pembelajaran. Tapi selama pandemi ini tas tidak usah dimasukkan di loker, tetapi di sampingnya anak-anak. Jadi nanti satu anak dapat 1 karpet ya, itu ya. Satu yang bawahnya, 1 anak akan mendapatkan 1 karpet insya Allah. Jadi dalam 1 karpet itu nanti silahkan tasnya ditaruh di karpet yang sudah disediakan. Dan membawa meja lipat sendiri dari rumah. Nah, ini
Yang perlu dibawa adalah membawa meja lipat sendiri dari rumah. Meskipun di sekolah itu ada meja gitu ya, tetapi ketika kalau pas plan B insya Allah mencukupi. Kalau kita menggunakan plan B insya Allah mencukupi, satu kelas setengah jumlahnya yang masuk, insya Allah bisa mencukupi meja yang dari di sekolah itu bisa mencukupi. Tetapi ketika kita sudah menggunakan plan A, maka mejanya itu terbatas. Meskipun dari pihak kami juga sedang memesankan gitu ya, tapi kan belum tahu kejadiannya kapan gitu. Jadi lebih amannya mereka anak-anak membawa meja lipat sendiri dari rumah, kemudian diberi nama dan ditinggal di sekolah, tidak usah dibawa pulang. Kalau nanti dibawa pulang itu kan jadi berat ya, membawa terus. Kemudian boleh membawa minum dari rumah. Hanya minum ya ayah bunda, kalau makan dari rumah belum gitu ya. Minum saja. Selanjutnya anak yang sakit tidak diperkenankan masuk. Ya. Biasanya anak-anak kan ada yang batuk atau flu, itu sebaiknya di rumah saja gitu. Kemudian untuk anak-anak yang memang sekali lagi ayah bunda bahwa baik plan A maupun plan B itu ketika anak masuk itu atas izin orang tua. Ketika orang tuanya kok tidak mengizinkan untuk masuk, aku mau online saja, insya Allah tetap kami layani. Ya, yang orang tuanya belum mengizinkan anaknya untuk masuk, insya Allah kami tetap melayani secara online, gitu ya. Kemudian ini yang paling penting, bunda, ini yang penting, yaitu anak yang dari luar kota tidak diperkenankan masuk selama sepekan dari kepulangan. Misalnya kok anak itu dari Magelang itu sudah termasuk luar kota nih, ayah bunda, pergi ke Magelang, terus dia pergi ke Magelang ke kerumunan ya, misalnya main di alun-alun gitu ya, alun-alun Magelang, kemudian dia pulangnya hari Ahad. Berarti setelah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Kamis, selama 1 pekan itu anak-anak belum diperkenankan untuk masuk. Gitu ya. Jadi mohon sekali kejujurannya untuk ayah bunda di rumah, kalau memang baru saja melaksanakan perjalanan dari luar kota untuk bisa menghubungi ustadzah kelasnya masing-masing, mohon maaf ini kami dari luar kota, terus untuk tidak masuk dulu gitu. Jadi mohon sekali kejujurannya, karena ini juga demi keamanan kita semuanya. Kita pada diri sendiri ya, ketika anak kita masukkan, kemudian ada anak dari orang lain gitu, ada temennya kok dari luar kota kok diam-diam kok terus masuk, kan kita juga khawatir gitu ya. Jadi mohon untuk kejujurannya juga untuk ayah bunda di rumah, seandainya panjenengan atau keluarga kok dari luar kota, maka dimohon untuk selama sepekan itu anak tidak masuk dulu gitu. Kemudian yang terakhir, tidak diperkenankan pinjam atau meminjam peralatan selama pandemi, baik pinjam terhadap teman ataupun sekolah. Nah, ini yang tadi disampaikan ketika hari Jumat, kok terus kami menyampaikan bahwa mohon besok hari Selasa dibawakan misalnya sendok atau mangkok dari rumah. Nah, itu mohon benar-benar dibawakan gitu ya, karena selama pandemi ini tidak diperkenankan pinjam meminjam. Nah, jadi bukannya sekolahnya pelit gitu, enggak ya, tapi demi keamanan maka sekolah juga tidak berani meminjamkan baik itu peralatan. Kalau bahan-bahan nanti insya Allah ada ya, misalnya lem atau kertas lipat nanti insya Allah memang sudah disediakan di sekolah gitu, tapi beberapa peralatan yang kira-kira lebih aman untuk membawa sendiri dari rumah maka akan kami sampaikan sebelumnya. Jadi ayah bunda tetap aktif mengikuti grup kelas, kira-kira hari ini bawa apa, hari besok bawa apa gitu. Tapi insya Allah juga tidak sering membawanya, tidak sering, hanya beberapa kali saja gitu. Kalau melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada, gitu. Tapi ketika kok anak kok bener hari ini misalnya disuruh bawa mangkok sama sendok gitu ya untuk pembelajaran, kok ada 1 anak atau 2 anak yang nggak bawa, nah itu nanti kasihan anaknya gitu ya, di pembelajaran jadi kurang bisa berjalan gitu. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang ketiga tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah ya, mobil pengantar tidak diperkenankan masuk ke pura. Kemudian yang keempat, pintu masuk hanya lewat gerbang depan ya, lewat gerbang yang depan, bukan yang dari marwah tapi yang dari depan itu, karena untuk memudahkan pengecekan suhu, karena pengecekan suhu hanya ada di 1 titik di gerbang yang depan saja. Kemudian parkir sepeda motor di luar gerbang ya, tadi ada tempat parking
parkir yang lumayan luas. Kemudian orang tua yang menunggu bagi siswa baru, kan biasanya kalau siswa baru kan anaknya minta ditunggu gitu ya, boleh menunggu di dalam ruangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Daripada nanti anaknya, ibunya, oh ini nggak perlu ditunggu nanti, nah itu kan nanti malah jadi nangis dan lain sebagainya. Maka pada pekan-pekan awal biasanya kami memang mengizinkan untuk orang tua bisa masuk untuk menunggui anaknya, gitu, putra putrinya, jadi biar tidak nangis, biar mereka beradaptasi dulu dengan teman dan ustadzahnya. Itu saja mungkin dari kami selaku kurikulum. Ya, slide selanjutnya. Jazakumullahu khairan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, itu saja dari kami selaku kurikulum. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari tim kurikulum. Sebelum kemudian saya lanjutkan kepada yang Kiroati, Ustadzah Amin selaku Kepala Lembaga Kiroati PAUD TKIT Bi Ahsani Taqwim, tapi mohon kepada ayah bunda yang akan memberikan istilahnya ada yang ingin ditanyakan bisa sambil menuliskan di room chat nih. Tapi waktu selanjutnya saya langsung berikan kepada Ustadzah Amin untuk memberikan paparan mengenai kiroati yang kita laksanakan di PAUD Bi Ahsani Taqwim. Pada Ustadzah Amin langsung kami persilahkan. Ustadzah Diah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz-ustadzah dan juga ayah bunda yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan ya, pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan ayah bunda sekalian ya, untuk menyampaikan gambaran ya, sedikit gambaran mengenai pembelajaran qiraati dan tahfidz ya, yang ada di PAUD IT Bi Ahsani Taqwim. Yang pertama saya awali dari pembelajaran qiraati ya. Pembelajaran qiraati itu apa gitu ya? Pembelajaran qiraati adalah pembelajaran cara membaca Al-Qur'an yang benar sesuai dengan kaidah tajwid ya. Nah, kenapa kami memilih dengan metode qiraati gitu ya? Tadi sudah sedikit disampaikan ya oleh Ustadzah Novi bahwa qiraati ya, menurut kami ini adalah merupakan satu metode yang baik gitu ya, satu metode yang terbaik yang kemudian juga mudah gitu ya kita sampaikan kepada anaknya. Jadi dalam qiraati itu nanti ada beberapa tahapan gitu ya. Anak tidak langsung diberikan kitab ya, sehingga yang nantinya justru akan membuat anak menjadi bingung ya dengan apa yang disampaikan Ustadzah ya. Tapi akan kita awali ya dengan beberapa tahapan. Ya, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya ya. Kemudian di sini jadi ada target ya, dari pembelajaran qiraati itu ada target-target tertentu yang kita sesuaikan dengan usia anak gitu ya. Untuk usia 0 sampai 2 tahun, karena anak belum bisa kita sampaikan dengan huruf-huruf gitu ya, maka di sini targetnya adalah menyanyikan ya, anak mengenal huruf hijaiyah dengan senandung lagu Abata ya. Kemudian untuk usia 2 sampai 3 tahun itu pengenalan KCN 1 huruf sampai huruf kho. KCN itu apa gitu ya? KCN adalah kartu cepat ngaji. Ini yang nanti akan kita perkenalkan terlebih dahulu kepada anak gitu ya, agar
anak tidak bingung gitu ya. Jadi diawali dengan pengenalan dengan kartu ya, kartu 1 huruf, kemudian dilanjutkan dengan kartu 2 huruf, kartu 3 huruf, dan baru menggunakan kitab. Kemudian untuk usia 3-4 tahun, ini targetnya adalah KCN 2 huruf sampai huruf Kho juga ya, tapi sudah dengan 2 huruf. Kemudian untuk usia TKA, ini targetnya adalah sudah melewati KCN 1 huruf, KCN 2 huruf, KCN 3 huruf, dan kemudian lanjut dengan kitab gitu ya. Targetnya adalah di kitab jilid 1 halaman 10. Kemudian untuk usia TKB, itu target kita adalah lulus jilid 1 dengan tuntasnya. Dengan tuntas di sini dalam artian bahwa anak itu sudah bisa membaca jilid 1 dengan baik dan benar gitu ya. Nah, jilid 1 dalam qiraati yang kami gunakan ya, yaitu qiraati 4 jilid, itu sudah melalui materi-materi seperti pengenalan harokat fathah, kasroh, dunnah, kemudian juga tanwin ya, fathah tanwin, kasroh tanwin, dummah tanwin ya. Jadi ketika nanti selesai jilid 1 itu anak sudah bisa membaca dengan sampai kepada pengenalan huruf yang berharokat dummah tanwin ya. Meskipun target kita ya lulus jilid 1 ya ketika usia TKB, tapi Masya Allah ya luar biasa namanya anak-anak gitu ya. Ada yang semangatnya luar biasa gitu ya. Ketika yang semangatnya tinggi ya, kemudian orang tuanya juga memberikan dukungan ya, memberikan dukungan lebih ya, bisa di rumah juga membantu anak-anak untuk deres gitu ya. Pada tahun kemarin ini ya, lulusan tahun 2021 ini, Masya Allah luar biasa sudah ada 5 anak gitu ya yang sudah mencapai di kelas Al-Quran. Kemudian ada sekitar 6 anak yang di jilid 4, kemudian di jilid 3 itu ada sekitar hampir 10 ya sepertinya. Kemudian yang lainnya di jilid 2 ya. Jadi insya Allah ya meskipun ada gitu ya beberapa yang belum selesai di jilid 1-nya ya, tapi dari sekian banyak itu insya Allah sudah mencapai lebih dari sekitar 70 ya, sekitar 65-70% itu sudah lulus jilid 1 ya, bahkan ada yang sudah mencapai Al-Quran. Begitu. Kemudian nah ini kelengkapan pembelajaran qiraati ya. Tadi saya sampaikan ada KCN ya, kartu cepat ngaji. KCN itu terdiri dari KCN yang kartu yang 1 huruf, kemudian kartu yang 2 huruf, kartu yang 3 huruf, dan ada kartu warna. Kartu warna ini yang nantinya digunakan oleh anak ya ketika privat ya. Jadi ketika anak-anak setelah dikenalkan gitu ya, setelah dikenalkan oleh ustadzah dengan 1 huruf itu ya, kemudian nanti akan bermain dengan kartu warna. Nah, tahapan ya di dalam pembelajaran qiraati itu jadi ada pembagian waktunya ya. Itu ada diawali dengan klasikal terlebih dahulu, itu yang menggunakan awalnya dengan 1 KCN 1 itu ya. Kemudian setelah itu ada juga privat gitu ya. Nah, privat ini yang nanti setiap anak akan mencoba gitu ya bermain dengan kartu warna. Kemudian ketika sudah mencapai di KCN 2 ya nanti dilanjutkan juga privatnya juga dengan membaca kartu yang 2 huruf. Begitu juga dengan yang KCN 3 ya. Kemudian selanjutnya ya kelengkapan yang kedua adalah peraga. Peraga ini digunakan sebagai
peraga klasikal gitu ya, yang digunakan mulai dari jilid 1. Jadi mulai dari jilid 1 nanti sebelum anak-anak privat itu juga ada pembelajaran secara klasikal ya. Jadi semua anak itu membaca bersama-sama gitu ya. Mulai dari peraga halaman pertama ya. Kemudian nanti dilanjutkan ke halaman-halaman berikutnya sesuai dengan pengenalan huruf yang sudah dikenalkan oleh Ustazah. Nah, ketika membaca peraga ya, baik peraga maupun membaca secara privat ya, individual, itu dibaca ya dengan cara cepat gitu ya, cepat, dan kalau yang jilid 1 itu pendek ya. Jadi kita mengenalkan hurufnya itu langsung dibaca berharokat, bukan alif, ba, ta gitu enggak ya. Tapi sudah berharokat, jadi membacanya a, ba, dan ketika di pengenalan huruf dengan KCN maupun di jilid 1 itu dibaca secara pendek. Ketika kemudian nanti sampai pada privatnya kok masih kita dapati anak-anak yang membacanya dengan diseret gitu ya, atau terseret, maka itu mohon maaf belum bisa kita naikkan ke halaman berikutnya atau huruf berikutnya ya. Jadi cara membaca yang benar gitu ya ketika dengan KCN maupun jilid 1 itu saya contohkan di sini. Aba, aa, baba, aba. Ketika anak membaca masih dengan diseret, aa, baba, aba. Nah, maka mohon maaf yang seperti ini belum bisa dinaikkan ke halaman berikutnya. Gitu ya. Jadi membacanya dengan sesuai dengan harokatnya. Ya. Kalau harokatnya pendek ya maka kita baca secara pendek seperti itu. Insya Allah kontrolnya lebih ketat ya dengan metode qiraati ini. Jadi insya Allah nanti hasilnya pun akan harapannya ya akan diperoleh hasil yang anak dengan bacaan Al-Quran yang bagus ya. Selanjutnya adalah kitab qiraati ya. Kami di sini menggunakan qiraati dengan 4 jilid ya. Kalau Bapak Ibu ya ayah bunda pernah menjumpai dengan yang 6 jilid, maka itu sama sebenarnya ya. Materinya sama, cuma sudah diringkas ya, menjadi 4 jilid. Kalau yang menggunakan kitab 6 jilid itu satu kitabnya berisi sekitar 40 sampai 44 halaman. Sedangkan kami ya yang menggunakan 4 jilid itu satu kitab berisi 60 halaman. Ya, materinya sama persis, urutannya juga sama, cuma disusun dalam jumlah halaman dan jumlah kitab yang berbeda. Begitu. Ya. Kemudian dari satu jilid ke jilid berikutnya itu ya, nanti akan ada yang namanya tes kenaikan jilid ya. Jadi sebelum misalnya ya, ketika dari KCN 3 gitu ya sudah lancar, kemudian nanti akan ada pengecekan ya, sudah siap menggunakan kitab atau belum gitu ya. Nah, kalau sudah siap dengan kitab jilid 1 nanti akan diberikan kitab ya. Jadi kitab itu tidak diberikan semuanya di awal ya, tapi akan kita berikan sesuai dengan kenaikan jilidnya. Jadi kalau misalnya jilid 1 sudah selesai, sudah tuntas, sudah diteskan gitu ya, kemudian dinyatakan lulus gitu ya. Setelah dites kenaikan jilid, kemudian dinyatakan lulus, maka baru akan kami beri kitab yang jilid 2. Begitu juga dari jilid 2 ke jilid 3 dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Jadi setiap selesai gitu ya, setiap selesai dari satu kitab akan kita naikkan ke kitab berikutnya, ke jilid berikutnya itu akan ada yang namanya tes kenaikan jilidnya. Nah, sebelum dites itu biasanya Ustazah akan mengacak. Ya. Jadi mohon maaf, nanti mohon untuk tidak kaget ya ketika putra-putrinya sudah sampai di halaman 60 kok kemudian
sama Ustazah diulang lagi dari depannya. Atau sudah sampai halaman 30 ya, khususnya untuk yang jilid 1, itu biasanya karena halaman 31 itu sudah mulai huruf gandeng ya. Kemudian ketika akan masuk ke halaman 31 biasanya Ustazah ngecek dulu ya, atau ngacak dulu dari halaman 1. Kemudian kalau sudah benar-benar lancar gitu ya, sudah paham betul, maka baru akan dinaikkan ke halaman 31. Nah, jadi mohon maaf nanti jangan kaget ya ketika kok sudah selesai kemudian sama Ustazah diulang dari depan, itu untuk mengacak ya. Mengacak materi-materi yang sekiranya anak belum paham, kemudian sebelum nanti akan diajukan untuk tes kenaikan jilid. Seperti itu. Saya lanjutkan untuk pembelajaran tahfidz ya. Pembelajaran tahfidz adalah pembelajaran untuk menghafal surah-surah dalam Al-Qur'an. Ya. Targetnya ya, target dari pembelajaran tahfidz ini adalah pembelajaran tahfidz ini lulus TKB. Mohon maaf. Target dari pembelajaran tahfidz ini, ketika anak lulus TKB, maka harapannya adalah hafal minimal Quran surah Al-Fatihah dan 16 surah dalam juz amma. Ya, ini sudah kita sesuaikan dengan SKL ya, atau standar kelulusan yang kita sesuaikan dengan standar kelulusan dari JSIT ini, Jaringan Sekolah Islam Terpadu ya. Jadi dari JSIT itu ada kurikulumnya ya, yang di sana salah satunya menyebutkan bahwa lulusan dari TKIT itu minimal hafal 17 surah dalam Al-Qur'an ya, yaitu 1 surah Al-Fatihah dan 16 surah dalam juz 30. Ya. Kemudian teknik pembelajarannya ya, pembelajaran tahfidz ini terdiri dari murajaah ya dan ziyadah ya. Murajaah atau mengulang hafalan yang kemarin sudah disampaikan, kemudian ziyadah atau menambah hafalan. Pembelajaran tahfidz dilakukan dengan metode talaqi, yaitu Ustazah memberikan contoh dengan membacakan 1 ayat diulang sebanyak 3 kali ya. Kemudian anak baru menirukan. Jadi misalnya ya, yang pertama dikenalkan adalah surah Al-Fatihah ya. Jadi tidak perlu terburu-buru ya, ayah bunda, tidak perlu terburu-buru untuk anak cepat hafal. Target kita adalah hafal dengan benar. Jadi bukan asal hafal banyak tapi tidak benar ya, tapi hafalannya adalah benar. Ya. Dari mulai ta'awud ya, misalnya saya contohkan dalam pembelajaran tahfidz itu dengan metode talaqi ya, itu nanti Ustazah akan menyampaikan misalnya hari ini jadwalnya adalah pembelajaran mengajarkan tentang ta'awud ya. Ta'awud pun akan kita ulang beberapa kali ya, sampai 5 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu diulang sampai 5 kali. Kemudian selanjutnya nanti bisa ya, Ustazah akan memotong agar anak lebih mudah untuk menghafal. Misalnya ini, a'udzu billah. Di sini anak akan menirukan gitu ya, mendengarkan dan sambil menirukan. Kemudian nanti dari beberapa kali menirukan ini, maka harapannya dengan sendirinya anak akan menjadi hafalnya dan dengan pelafalan yang benar. Demikian sebagai gambaran ya. Kemudian nanti setelah itu baru sama Ustazah kelas biasanya diminta untuk setor satu-satu ya. Kalau misalnya kita masih dengan cara pembelajarannya dengan online, maka setorannya juga nanti bisa
sesuai dengan kesepakatan di kelas masing-masingnya. Jadi ada yang nanti kesepakatannya misalnya setor ngaji dan tahfidznya itu melalui video call atau melalui rekaman atau voice gitu ya. Nanti menyesuaikan dengan kondisi ini, menyesuaikan dengan kesepakatan di kelasnya masing-masing. Atau mungkin ada yang sesekali mau nge-Zoom atau Google Meet, nah itu juga nanti akan dibahas bersama dengan wali kelas masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran dari pembelajaran qiraati dan tahfidz di PAUD TKIT Fi Ahsani Taqwim Temanggung. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ustadzah Amin. Ustadzah Iin sudah menyampaikan banyak hal, memaparkan tentang kurikulum yang kita laksanakan di PAUD Fi Ahsani Taqwim. Ada dua pertanyaan yang tadi sampai. Yang pertama adalah menanyakan tentang yang pembelajaran apabila orang tua itu bekerja semua gitu ya. Ini kan baru nggih. Jadi apabila orang tua bekerja semua, nanti plan A, plan B tidak memungkinkan, bagaimana apabila wali murid bekerja, kemudian pembelajaran online apa bisa di sore hari atau mungkin ada solusi lain? Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua adalah budaya literasi, maksudnya bagaimana? Mohon salah satu menyampaikan dulu Ustadzah Iin atau Ustadzah Novi memberikan gambaran kembali gitu ya. Kemarin kita sempat daring juga sekian lama monggo silahkan. Saya terus. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin saya bantu jawab dulu Bunda, yang untuk monggo Ustadzah Iin atau saya Jangan enggak apa-apa. Yang kemarin yang sudah kita laksanakan sementara ini di tahun yang lalu malah satu semester yang pertama itu sempat full online ngoten. Nah, dari yang ada itu memang ketika orang tuanya sibuk, kedua-duanya bukan sibuk tapi bekerjanya sampai sore ngoten nggih. Nah, itu akan ada kesepakatan di kelasnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Nanti karena saya itu masuk di semua grup kelas saya untuk sebagai fungsi supervisi juga di sana, saya masuk di semua grup kelas. Memang saya lihat itu kemudian ada kesepakatan yang dibuat dengan wali siswanya ya, bagi orang tuanya yang bisa melaksanakan pembelajaran di pagi hari. Itu ada yang membuat kemudian dibuat 2 season ya, atau kemudian ya intinya dibuat kesepakatan bersama ya, siapa yang bisa pagi, siapa yang bisa sore, insya Allah akan semuanya kita layani. Dan memang di sini menjadi luar biasa ya, saya itu selalu dengan Ustadzah itu bahkan kadang itu sampai 24 jam Ustadzah itu melayani wali murid seperti itu. Jadi memang dengan pembelajaran online ini malah menjadi segala sesuatunya tidak terbatas. Tapi ya ini sebagai wujud kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang kemudian tidak bisa waktunya di pagi hari, nanti silahkan dikomunikasikan saja. Insya Allah Ustadzah akan bisa memberikan nanti solusinya dari masing-masing Ustadzah ya. Akan dibuat kesepakatan dengan yang lainnya seperti itu, karena memang tidak hanya jenengan mungkin ya yang tidak bisa di pagi hari tadi sini Mbak Alisa ya. Sepertinya yang bertanya itu Nah, itu insya Allah nanti akan ada solusi dari Ustadzah gitu kan bundanya Mbak Alisa, Bu Arlin ya. Kemudian untuk literasi nanti bisa dibantu Ustadzah Iin juga.
Monggo, daya literasi itu adalah kalau untuk anak-anak ya versinya anak-anak. Kembali saya sampaikan jangan dibayangkan anak-anak kita itu menjadi orang dewasa mini ya. Tadi semuanya itu termasuk literasi yang tadi disampaikan Ustazah Iin itu kan persiapan membacanya bahkan untuk menggunting itu sudah menjadi persiapan, kemudian membentuk dengan plastisin jadi persiapan, bercerita menjadi persiapan ya. Literasinya di TK ya seperti itu, literasinya di PAUD ya seperti itu. Kita akan membangun budaya-budaya agar anak-anak itu bisa dekat dengan buku ya. Dan literasinya tidak hanya membaca tapi di semua lini. Nanti mungkin Ustaz Ain bisa sambil membantu untuk menjelaskan lebih jauh ya. Nanti Ustaz Ain dari sisi kurikulumnya mungkin. Ya Ustaz Ain tidak lebih dari 1 menit ya, karena kita setting sampai jam 11. Itu sudah tadi Ustazah Novi sudah menyampaikan, insya Allah sudah cukup gitu ya, bahwa literasi itu ya persiapan membaca menulis itu bukan harus bisa membaca dan menulis itu, tapi persiapan. Itu aja Ustazah. Cukup ya. Terima kasih sekali untuk hari ini. Rasanya 2 jam tidak cukup kita mengulas, dan alhamdulillah ya dengan forum seperti ini meskipun terbatas tapi kita bisa dipertemukan. Mohon kalau berkenan Bunda semua open kamera, akan kami ambil fotonya terlebih dahulu untuk dokumentasi kami selaku humas. Ya maaf ya. Jadi sebentar. Silakan yang memungkinkan untuk open kamera, silakan open kamera terlebih dahulu. Oke, sabar nggih. 1, 2, 3 ya. Ya, sekali lagi masih ada slide 2. Ya, 1, 2, 3. Oke. Banyak terima kasih untuk hari ini. Kalau sekiranya masih ada yang ingin disampaikan bisa lewat langsung ke Ustazah Novi atau bisa juga di grup atau nanti kalau sudah ada di pembagian grup kelas masing-masing. Kami sangat terbuka dengan kritik saran dari ayah bunda semuanya untuk perbaikan kita bersama dan untuk menemani anak-anak, menghantarkan anak-anak kita menuju kepada apa yang semua kita cita-citakan, untuk yang mereka cita-citakan, dan kita sebagai orang tua untuk menghantarkan mereka menuju cita-cita mereka. Oke, banyak maaf dari saya. Mari kita akhiri. Ustazah Novi masih ada yang mau disampaikan nggak? Masih ada yang mau disampaikan? Tidak? Mau memperkenalkan Ustazah? Perkenalan Ustazahnya nanti di grup aja Bu ya. Oke. Saya share di grup aja Bu. Oke, ya perkenalan Ustazahnya mohon maaf nanti kami akan share di grup. Marilah kita akhiri pertemuan pagi ini dengan kita membaca istighfar 3 kali dan doa penutup majelis bersama. Astagfirullahaladzim. Banyak maaf dari saya selaku yang menghantarkan acara dari awal sampai akhir. Kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, dan kalau ada kurangnya adalah kekurangan saya semata. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Baik, saya akhiri pertemuan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya.